Can I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Arifin Mansyah dan 3 rekan saya, Rida Khairunisa, Siska Amalia, dan juga Hanif Sofiyuddin Yusuf. Yang pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai tujuan pendidikan Islam yang merupakan bagian materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampuh oleh Ibu Dr. Neis Marfuah MMPD. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian tujuan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Gaida. Kepada Gaida disilakan. Baik, terima kasih kepada Arif yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pengertian dari tujuan pendidikan Islam. Nah, sebelum kepada pengertian tujuan pendidikan Islam, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tujuan. Nah, secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud, ataupun haluan. Sedangkan secara terminologi, tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kita melakukan sebuah usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang sesuai dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran juga Al-Hadis. Nah, harapan dari tujuan pendidikan Islam ini adalah peserta didik memiliki kecerdasan berpikir yaitu IQ, kemudian kecerdasan emosional yaitu EQ, kemudian memiliki kecerdasan spiritual yaitu SQ. Nah, tujuan dari kecerdasan ini agar peserta didik dapat menghadapi segala kondisi kehidupan atau pembelajaran menuju kesuksesan dunia juga akhirat. Terima kasih kepada Gaida atas penyampaian pembahasannya. Selanjutnya kita lanjut saja kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tahap-tahap tujuan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, tahap-tahap tujuan pendidikan Islam, di sini saya mengambil pendapat Abu Ahmadi, di mana dia mengatakan tahap-tahap tujuan pendidikan Islam ini meliputi 4, yaitu yang pertama, tujuan tertinggi atau terakhir. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan, karena pada akhirnya tujuan ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah fil ard, dan yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kedua yaitu tujuan umum. Tujuan ini menyangkut kepada perubahan sikap perilaku peserta didik, yang mana mungkin pada awalnya peserta didik itu berperilaku tidak baik. Dengan adanya tujuan pendidikan ini merubah si peserta didik tadi yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik, ataupun yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini bersifat relatif, di mana memungkinkan diadakannya perubahan, karena perubahan tujuan khusus ini berdasarkan kepada yang pertama, kultur dan cita-cita bangsa, yang kedua, minat bakat peserta didik, yang ketiga, situasi kondisi, yang keempat yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang dicapai setelah peserta didik diberikan sejumlah pengalaman tertentu yang telah direncanakan dalam sebuah kurikulum pendidikan formal. Itu saja yang dapat disampaikan. Langsung saja selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai aspek-aspek tujuan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Gaida. Kepada Gaida disilahkan.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek tujuan pendidikan Islam. Aspek-aspek ini terbagi kepada 5, yaitu aspek teologis, aspek sosial, aspek moral, aspek kultural, juga aspek intelektual. Nah, untuk yang pertama yaitu aspek teologis. Aspek teologis pendidikan Islam berkaitan dengan pembentukan akidah Islam yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan utama dari aspek ini adalah menanamkan pemahaman yang kuat mengenai ajaran agama Islam, termasuk keimanan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, juga kepada hari setelah kematian. Kemudian, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mampu mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, yaitu aspek sosial. Aspek sosial dalam pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Akan tetapi, bukan hanya saja bertanggung jawab, tetapi aspek sosial ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Islam sangat mengajarkan pentingnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat atau melalui prinsip-prinsip nahi mungkar, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga yaitu aspek moral. Aspek moral atau akhlak dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Tujuan utama dari aspek ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh ajaran agama Islam, yaitu seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, rasa kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Islam sangat menekankan akan pentingnya akhlak mulia yang menjadi cerminan dari diri seseorang itu. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu tidak hanya cerdas secara intelektual saja, akan tetapi cerdas juga secara budi pekerti. Kemudian, yang keempat yaitu aspek kultural. Aspek kultural dalam pendidikan Islam berkaitan dengan pemahaman dan pelestarian budaya Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Karena tujuan pendidikan Islam ini berharap peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama Islam secara teori saja, tetapi juga mampu melestarikan budaya Islam itu sendiri. Yang keempat yaitu aspek kultural. Aspek kultural dalam pendidikan Islam berkaitan dengan pemahaman dan pelestarian budaya Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan pendidikan Islam ini adalah agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama Islam secara teori saja, akan tetapi mampu memahami dan melestarikan budaya Islam seperti seni, bahasa, adat yang berbasis ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah aspek intelektual. Aspek intelektual dalam pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual pada peserta didik, baik dalam bidang agama maupun dalam pengetahuan umum. Islam sangat menghargai pentingnya mencari ilmu gitu. Jadi dari aspek intelektual ini diharapkan peserta didik tidak hanya paham mengenai teori saja, akan tetapi juga cerdas dalam intelektualnya, juga pengetahuan umum, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan yang lainnya. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Gaida atas penyampaian pembahasannya. Kita lanjutkan kepada pembahasan keempat, yaitu mengenai ranah-ranah tujuan pendidikan Islam yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Fiska. Kepada Fiska disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan. Nah, saya akan menjelaskan tentang ranah tujuan pendidikan Islam. Ranah tujuan pendidikan Islam itu mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Nah, baik yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan atau ilmu. Nah, dalam pendidikan Islam
ranah kognitif ini mencakup pembelajaran tentang ajaran agama Islam yang meliputi tafsir, fikih, hadis, akidah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Nah, dalam pendidikan Islam, ranah afektif ini meliputi pengembangan perasaan, sikap, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan juga kemampuan praktis yang dimiliki oleh individu. Nah, dalam pendidikan Islam, ranah ini melibatkan pengembangan keterampilan yang bermanfaat tidak hanya bagi diri individu saja, tetapi juga untuk masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam itu berfungsi untuk mengarahkan proses dan kegiatan pendidikan fokus menuju tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan jenis dan bentuk kegiatan serta sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menentukan dan memastikan kapan kegiatan pendidikan atau pembelajaran itu harus berakhir atau diakhiri. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu menentukan atau merumuskan tujuan lanjutan atau tujuan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fiska atas penyampaian pembahasannya. Nah, alhamdulillah untuk penyampaian materi mengenai tujuan pendidikan Islam telah selesai kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dari kelompok 7 bisa bermanfaat kepada teman-teman, dan juga mungkin mohon maaf apabila ada pembahasan yang masih kurang atau apapun itu, kami mohon maaf karena di sini kami masih di tahap belajar. Dan terima kasih juga atas perhatiannya dan partisipasinya. Itu saja dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nida. Berin agak nama baca dia ada pusing nantinya. Mana mikna?